Nah, teman-teman Sobat Hunter, masih ingat dengan senapan angin PCP Bocap Destet 500 cc? Hari ini ready dengan serinya terbaru, yaitu ada PCP Bocap Destet yaitu 500 cc, serinya yang DST 177. Ini semi CNC, ready dengan tampilan terbaru. Ini beda ya dengan tampilan yang sebelumnya pernah saya review, mulai dari model chamber terutama, terus untuk konstruksi bagian dalam, serta beberapa ukuran dari ketebalan chamber dan model serombongnya. Yang hari ini pengen saya bahas tuntas supaya teman-teman ada pertimbangan ya, mau cari nanti untuk bahan perbandingan senapan angin ini atau mungkin cari senapan angin yang lain. Boleh silahkan, alangkah baiknya sebelum belanja, simak video ini sampai akhir. Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya channel Pancasona Official terlebih dahulu, supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari saya. Sudah siap? Coba langsung saja yuk masuk ke detail videonya. Oke, coba langsung saja saya mulai. Yang pertama seperti biasa, saya bahas dulu mengenai harganya ya. Senapan angin PCP Bocap Destet tabungnya 500 cc. Ini yang serinya DST 177 semi CNC ya. Ini harga promo senapan angin saja Rp2.900.000. Harga ini belum termasuk dengan aksesoris pendukung seperti teleskop, pompa, dan lain sebagainya, dan belum juga termasuk dengan ongkos kirim. Nanti kalau teman-teman pengen request boleh, mau tambah teleskop atau mau tambah pompa juga bisa. Saran saya kalau nanti teman-teman belanja paket full set jauh lebih murah. Oke. Terus, nah ini lanjut ya. Saya bahas dulu mengenai larasnya. Nah ini sedikit berbeda dengan seri sebelumnya ya. Soal laras ini dia menggunakan panjang larasnya itu 60 cm. Bahannya dari bahan baja standar pabrikan. Terus ini untuk modelnya model serombong. Nah, serombongnya ya, ini OD-nya yang bawaan DST 177 yaitu 22 mili. Kalau yang seri sebelumnya menggunakan OD 20 mili. Jadi selisihnya sekitar 2 milian ya, lebih besar yang ini. Tebalnya sama, cuman beda besarnya saja. Terus bagian luar sudah ada model holonya ya, ada lubang-lubangnya seperti ini, double, ada penyangganya. Kalau yang seri sebelumnya nggak pakai serombong holo, serombongnya langsung pipa standar biasa. Kalau yang ini ada lubang-lubangnya dan ada bantalan juga di dalam, sehingga lebih mantap. Nah, terus untuk OD-nya laras sendiri bagian dalam sama dengan seri sebelumnya, yaitu menggunakan ukuran 13 mili ya, seperti ini. Soal akurasi sama, yaitu di jarak 85 meter untuk maksimalnya dan wajib harus pakai teleskop. Ya, nah ini beda ya, jadi model serombongnya beda, terus tampilan luar juga beda. Kira-kira nih soal larasnya, teman-teman suka yang mana? Suka yang seri DST 177 ini atau seri yang sebelumnya? Bebas tulis kolom komentar kalau teman-teman ada pendapat lain. Oke ya. Kemudian bagian tabung. Nah, tabungnya sama ya. Tabungnya ini dari bahan Bocap, bahannya Dural Taiwan, modelnya Bocap 500 cc. Nah, seperti ini, full hitam warnanya. Nah, ini kapasitas tekanan angin standar, saya ulangi lagi seperti yang ada di video-video sebelumnya, yang sering saya informasikan, yaitu tekanan angin maksimal 2000 sampai 2500 PSI. Tidak boleh lebih. Ini yang sering sekali terjadi, yang sering sekali dilakukan oleh teman-teman Sobat Hunter itu pengisiannya lebih dari kapasitas yang sudah dianjurkan, sehingga untuk dalam jangka panjangnya silnya bagian dalam bisa kendala atau pecah. Oke. Kemudian bagian tengah. Nah, bagian tengah ini sama ya, penempatan manometer sama persis dengan seri sebelumnya. Ada yang seri sebelumnya itu, kalau saya lupa seri apa, itu rilis kalau nggak salah di bulan Januari Februari awal tahun 2024, penempatan manometer ada di bawah. Kalau yang ini sudah samping kiri ya manometernya. Ini penempatan di sebelah posisi kiri, jika pengen cek tekanan anginnya ada di sini ya. Terus kemudian di seberangnya, di baliknya sama, yaitu ada penempatan pengisian angin. Nah, pengisian anginnya ini sama, dia menggunakan coupler jantan setengah TSM. Oke. Bisa pakai pompa apapun, elektrik portable atau pompa manual, 3 stek, 4 stek juga sudah support. Selama selangnya ukuran mini coupler bisa dipasang di sini. Oke ya. Nah, kemudian bagian chamber. Yang perlu teman-teman catat dan garis bawahi soal chamber ya.
Chamber bawaan seri Dested DST177 ini dengan harga 2.900.000. Dia bahannya sama dari bahan dual special grade A. Pengerjaannya menggunakan mesin CNC tapi belum full. Terus tampilan luarnya seperti ini, beda tampilan luar. Serta untuk ketebalannya beda. Dia lebih tipis dibandingkan ketebalannya ya. Diameter tebalnya chamber ini dia yang bawaan DST177 29,7 mili. Kalau yang seri sebelumnya, yang seri saya lupa seri apa itu. Kemarin sekitar 30,4 mili. Jadi agak kecil ini diameternya. Lebarnya sama, karena dia lebar untuk chambernya sambungan dengan bagian bawah, jadi satu dengan tempat plato atau triggernya. Kalau diukur sama, cuman tebalnya aja ini yang beda. Oke, lebih bagus yang mana? Jawabannya sama. Cuman kalau yang agak kecil ini bobotnya kan semakin ringan. Terus soal kemampuan sama, beda lah ya untuk bobotnya. Tapi kalau dilihat dari segi fungsi, kekuatan, finishing, dan levelnya semuanya bagus. Bebas teman-teman suka yang mana. Oke, ini ya, ini tampilan sebelah kiri, ini tampilan sebelah kanan. Oke, lanjut lagi, kemudian di relnya bagian atas. Nah, yang DST seri sebelumnya dia menggunakan rel mounting ukuran 22 mili atau Picatinny. Kalau yang ini bawaan yang DST177 menggunakan ukuran rel 11 mili atau yang kecil standar pada umumnya. Beda loh ya, jangan salah pilih. Kalau teman-teman mau pilih atau punya teleskop di rumah yang relnya standar ukuran 11 mili, saran saya bisa pilih senapan angin tipe ini. Kalau teman-teman nanti di rumah punya yang rel mounting penyangganya teleskop itu yang ukuran penjapitnya atau mountingnya itu 22 mili atau Picatinny, bisa pakai yang Dested seri sebelumnya. Kalau nggak salah Dested seri sebelumnya masih ada 1 unit yang sisa. Yang seri 177 ini stoknya masih ada sekitar 7 kalau nggak 8 unit. Ya, oke. Soal relnya ini paham ya? Jelas ya? Silahkan tulis di kolom komentar kalau teman-teman ada yang pengen tanya atau pengen nambahi. Lanjut lagi di sistem pengisian mimis. Nah, kalau sistem pengisian mimis ya seperti pada umumnya lah ya. Senapan angin PCP Bocap sudah bisa pakai single shoot ataupun yang pakai magazin. Banyak sekali teman-teman yang nggak pakai magazin, pilih pakai single shoot, boleh seperti ini. Atau juga teman-teman yang sudah sering hunting di luar atau lebih praktis, bisa pakai magazin. Nah, bebas ya, bisa dioper sesuai kebutuhan, sesuai selera. Berikutnya di bagian gesek kokang, strand power, dan kokangnya. Untuk kokangnya dia menggunakan model set lever ya. Ini mengadopsi persis modelnya bawaan dari PCP Bocap FX Royal 500cc Pro 177. Persis untuk modelnya, bahannya, diameternya, tebalnya sama semuanya. Ini bawaan jadi satu. Oke. Terus untuk settingan powernya dia menggunakan sistem drat seperti biasa pada umumnya. Ya, kalau pengen ganti per Mizumi boleh, bisa. Tinggal dilepas saja, diganti per. Ini bawaan standarnya itu per medium yang big game. Kalau pengen lebih kecil lagi atau powernya agak turun lagi, bisa diganti per yang agak lembek. Ya. Terus gesek kokangnya. Nah, gesek kokangnya ini bisa dioper kiri dan kanan ya. Posisinya seperti ini. Nah, ini gesek kokang di sebelah kiri, bisa dioper di sebelah kanan sesuai kebutuhan, sesuai selera ya. Nah, ini. Oke, lanjut lagi. Kemudian di bagian pelatuk. Nah, soal pelatuk ini yang Dested seri sebelumnya hampir sama modelnya. Modelnya sama-sama trigger match. Cuman bedanya kalau yang bawaan yang DST177 ini safety atau pengunci pelatuknya dia jadi satu di sini. Kalau yang DC seri sebelumnya dia dipisah ya, posisinya ada di sebelah kanan kalau nggak salah. Itu posisi menggunakan sistem tuas ya. Sistem tuas. Kalau yang ini dia sudah menggunakan sistemnya pengunci biasa standar ya. Nah, ini tinggal difungsikan aja. Oke. Jadi nyaman digunakan. Lanjut lagi kemudian di bagian popor. Nah, kalau soal popor ini sama. Popornya ini dari semua senapan angin kelas PCP Bocap 500cc yang menggunakan popor kayu, bahannya sama. Dia kayunya dari kayu mahoni pilihan
Di proses pengerjaannya menggunakan mesin berteknologi tinggi dan diawasi yaitu dengan tenaga ahli sehingga finishingnya cukup bagus. Ini model thumb hole ya, ada settingan apa namanya? Popornya bagian samping kanan. Kalau pengen setelan pipinya ini dirubah, tinggal dikendolin aja ini. Ya, dirubah settingannya. Terus kalau popor yang bahan lain tidak ada ya. Ini sering sekali teman-teman menanyakan, Mas kalau popor senapan angin PCP Bocap yang popornya kayu, itu apakah kayu mahoni semua atau enggak pakai popor kayu yang lain? Jawabannya tidak ya. Kalau di kami itu semua menggunakan popor kayu mahoni. Kalau di luaran produk yang kami, saya juga kurang tahu ya. Nah yang jelas ini untuk popornya dari bahan kayu pilihan ya, cukup kuat dan kokoh, finishing juga bagus, nyaman digunakan. Terus lanjut lagi, apa ya, panjang keseluruhan dan bobot. Kalau dibilang ini senapan anginnya panjang dan berat, tidak juga ya. Karena untuk senapan angin tipe ini panjangnya itu sekitar yaitu di angka 105 sampai 107 cm dengan bobotnya sekitar 3 sampai 4 kiloan. Plus minusnya itu ya kalau saya lihat sih sebenarnya hampir sama ya. Kalau difungsikan untuk hunting, outdoor, tes akurasi, grouping rapat dan sebagainya sama, cuman perbedaannya karena dia model chambernya dia agak kecil, ramping, terus model serombongnya dia agak lebar, agak gede. Terus penempatan pengunci cancel kokangnya, penempatan kunci safety triggernya juga jadi satu. Ya ini bisa menjadi bahan pertimbangan teman-teman nanti mau pilihnya seperti apa. Jadi kesimpulannya, senapan angin tipe ini cocok untuk semua kalangan, tapi lebih diprioritaskan untuk yang sudah profesional atau yang sudah pernah pakai senapan angin tipe ini. Yang pemula bisa dan boleh, silakan nanti kalau teman-teman masih bingung bagaimana cara pengoperasian, bisa langsung menghubungi via WA, siap dibantu dan bisa untuk big game juga ya. Power maksimal tembus di angka 850 sampai 1000 fps ya, tekanan angin juga banyak. Sekali isi angin bisa digunakan untuk beberapa kali shoot dan pastinya lebih hemat, praktis dan awet. Itu saja info yang bisa saya share untuk teman-teman Sobat Hunter mengenai senapan angin PCP Bocap Daystate yang satu ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis kolom komentar. Nah oke ya teman-teman Sobat Hunter, mengenai video kali ini cukup sekian. Jadi simpel saja mengenai senapan angin PCP Bocap Daystate 500 cc yang serinya DST 177. Ini premium dengan tampilan terbaru dan ya kalau soal kemampuan sebenarnya hampir sama. Cuman perbedaan dari konstruksi bagian luar dan dalam, bawaan masing-masing seri. Kira-kira nih teman-teman suka yang mana, seri yang lain atau mungkin seri yang saya review ini, silahkan tulis tanggapannya di kolom komentar. Itu saja informasi yang bisa saya share di video hari ini dan mohon maaf kalau ada kurang dan lebihnya dari pembahasan senapan angin yang saya siapkan ini. Jika teman-teman ada yang ingin tanyakan atau mungkin pengen konsultasi dulu dengan kami, siap dibantu di jam kerja ya. Jam 8 pagi sampai jam 4 sore, waktunya Indonesia bagian Barat, hari Minggu tanggal merah kami libur. Dan oke, itu saja informasi yang bisa saya share. Terima kasih banyak sekali lagi untuk yang sudah nonton, yang sudah like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya channel Payasona Official. Saya harus pamit undur diri ya, sampai jumpa di episode berikutnya. Sekian terima kasih, salam satu laras dari Kediri, Jawa Timur.